Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, namaku Siti Zahroh. Di sini aku akan membuat buket bunga mawar simple, dan bahan-bahannya itu ada gabus, bunga mawar, kertas selopen, silotif, sama pisau dan gunting. Langkah pertama, kita siapkan bunga mawarnya, kita potong-potong dulu. Kalau supaya lebih cepat, disarankan menggunakan gunting khusus untuk tangkai bunga artifisial supaya lebih menunjang pekerjaan kita, jadi tidak lama-lama. Kalau pakai pisau seperti yang saya lakukan ini, yang seperti aku lakukan itu lama, terus tangannya juga kalau nggak hati-hati bisa kena peso. Itu ujung dari tangkainya aku lancipkan supaya nanti ketika ditancapkan itu lebih mudah. Dan bunganya itu ada 6 kuntum bunga yang bentuknya kuncup ya. Itu bunganya besar ya teman-teman, berlapis-lapis juga. Itu aku mulai tancapkan dari barisan yang belakang. Barisan yang belakang itu tinggi ya daripada yang depan. Kebetulan itu ada baby bread bawaan, cantik banget ya, dirapi-rapikan aja. Terus ini masang yang depannya tuh, kalau ada yang gepeng dipencet-pencet aja. Terus itu aku pasangnya nggak lurus dengan bunga yang di belakang, tapi di sela-selanya. Tadinya mau 6 bunga mawar, tapi ternyata susunannya aku lebih suka yang seperti ini. Kalau nanti dia di depan juga ada 3 lurus-lurus gitu, kayaknya kurang bagus. Jadi aku buat di sela-sela sehingga yang satu itu nanti nggak kepake. Jadi cuma 5. Kebetulan aku juga suka sama yang ganjil-ganjil tuh. Itu aku menyiapkan kertas tisunya. Kertas tisunya itu dilipat, agak dimiringkan, kemudian ditutup, di selotipin satu persatu semuanya. Kalau teman-teman pengen kertas tisunya itu lebih banyak lagi, itu juga malah lebih bagus karena biar lebih gembul lagi, jadi dia tidak terlihat banget gitu. Kalau ini nantinya masih kelihatan sedikit bagian dalamnya, itu harus ditata lagi, dirapi-rapikan supaya benar-benar bisa menutup. Terakhir itu dipasangkan selotif yang panjang sampai bisa menjangkau ke belakang supaya barisan dari kertas tisunya itu nggak lepas, karena kertas tisu dengan selotif itu kurang nempel. Nah, ini aku menggunakan kertas selopen, warnanya hijau muda, tapi ini nggak kelihatan hijau ya, sebenarnya ini hijau muda. Kemudian satu lembar aku bagi menjadi 2, dan satu bagian itu aku bagi menjadi 3. Akan aku pakai bagian yang pinggir-pinggirnya, dan tengahnya itu nanti disimpan dulu untuk bagian ekor buket. Sudah dapat 2, ini aku mau bikin untuk layer pertama. Jadi aku lipat agak miring supaya atasnya itu ada yang menonjol. Tuh caranya aku supaya kanan dan kiri sama dalam lipatan.
karena kebetulan ini kertasnya yang transparan, jadi bisa ditempelkan gitu. Ketika yang sebelah kiri itu tadi ujung dari yang dilipat ada di posisi bawah. Nah, yang satunya lagi, yang bagian kanannya lagi itu disesuaikan gitu. Nah, terus ini kita pasangkan di bagian paling tengah-tengahnya buket itu. Kalau terlalu panjang buketnya dari bunga itu kurang sesuai, karena bunganya ini sedikit dan pendek terus kecil, nggak kayak bunga yang video pertama kemarin itu kan bunganya banyak gitu. Dan juga nggak boleh terlalu mepet karena nggak pantas nantinya. Terus ini potongan dari selotip dari kertas selopen tadi yang separohnya aku bagi menjadi 2, kemudian aku tempelkan tuh, ada deltanya atau selisihnya. Jadi selisihnya itu aku tumpuk supaya jarak dari pinggir sampai ke ujung yang dilipat itu sama. Itu teknik aku cara melipat supaya kanan dan kiri bisa sama. Dan kalau untuk lipatan layer kedua ini, aku tuh yang pertama lipatnya ke depan dan yang satunya lipatnya ke belakang. Jadi membentuk kalau dari melintang, kalau dilihat dari atas tuh kayak huruf S gitu. Jadi yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Kanan dan di kiri kita buat sama, kemudian lagi-lagi kita pasangkan ke badan buketnya itu. Kita atur supaya layer kedua ini tidak lebih tinggi dari layer pertama, karena semakin ke depan dia semakin pendek, tapi tidak boleh terlalu pendek juga, nanti nggak sesuai. Nah, itu aku potong videonya supaya lebih singkat aja, karena teman-teman pasti udah tahu gitu, yang kanan dan yang kiri sama aja. Kemudian ini aku hadirkan kembali satu lembar kertas selopennya, aku bagi menjadi 2, terus satu bagiannya aku potong lagi menjadi 2, kemudian ini bawahnya aku potong, nah, dan aku lipat lagi seperti pada video. Kalau cuman dijelaskan nggak susah difahami, tapi kalau kita sambil lihat videonya gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini aku mau bikin layer ketiga. Ini kenapa tadi bagian bawahnya itu dipotong, karena layer ketiga itu mulai memendek ya, tidak setinggi layer kedua tadi. Semakin ke depan buket, layernya itu semakin pendek. Kanan kita pasang, kita rapi-rapikan, kemudian kiri juga sama, kanan dan kiri. Nah, tuh langsung aku potong videonya supaya lebih cepat, karena informasinya juga sama. Dan lagi-lagi kesulitan aku adalah pemasangan layer kanan dan kiri itu masih sering belum sama gitu. Itu bisa kita lihat yang sebelah kiri dari buket itu tadi ada yang kebuka kan. Jadi ini aku nggak apa-apa, aku biarkan dulu. Aku pasang dulu layer ke 4-nya, barangkali bisa dirapatkan, biar barangkali layer keempat ini bisa membuat si layer ketiganya itu menjadi rapat. Jadi aku pertahankan dulu. Nah, ini aku pasang layer ke 4-nya. Nah, sebenarnya aku suka banget pas lagi pemasangan kalau udah layer-layer bagian depan ini, karena ada perasaan suka gitu
menyaksikannya itu. Nah, karena ini layer ketiga tadi yang kebuka tadi enggak terkait sama yang layer keempat, makanya aku selotipin aja gitu. Oke, ini sudah 4 layer. Biar enggak lepas-lepas itu depannya aku selotip pakai selotip yang panjang sampai kanan, sampai ke kiri, semuanya terjangkau. Dan ini adalah sisa dari kertas selopen, tinggal setengah lembar, aku bagi menjadi 4 memanjang, kemudian dipendekin itu. Untuk layer kelima, jelas ya, itu semakin pendek sekali, makin ke depan makin pendek sekali. Kalau teman-teman perhatikan itu, kertas selopennya ada 2 sisi yang berbeda. Sisi yang satunya itu agak doff, kalau sisi yang satunya lebih glossy, lebih mengkilap dia. Nah, aku lebih suka untuk di bagian luar buketnya itu yang doff, yang bagian dalamnya itu yang glossy, yang mengkilat gitu. Jadi kalau teman-teman praktek secara langsung itu nanti bisa dilihat. Tapi kalau di kamera ini nggak terlalu kelihatan. Nah, itu buketnya udah mulai kelihatan cantik, mulai kelihatan cakep banget ya teman-teman. Ini jadinya cuman pakai 2 lembar kertas selopen. Dan itu ada potongan yang bawahnya, karena bagian pinggirnya itu ada yang melengkung, jadi aku potong pakai gunting. Dan ini untuk menutup bagian depan menjadi layer ke-6. Layer ke-6 kecil banget ya layer ke-6-nya, tapi sudah pas gitu, seimbang. Kalau udah layer 6 kayak gini, jadi ini sudah cukup ya bagi aku. Bisa juga ditambahin lagi ke tengahnya, tapi kalau untuk buket yang akan aku bikin ini, nanti bagian tengahnya itu mau ditutup pakai kertas selopen yang untuk ekornya. Oke, ini lagi nutup yang belakang supaya nggak kelihatan, supaya menjadi lebih rapi. Dan ini juga aku nutupnya ini bakal 2 lembar supaya warna dari gabus di dalamnya itu tersamarkan. Kita selotipin aja, kita rapikan. Tuh, pinggangnya kita pencet-pencet pakai kuku supaya dia membentuk lipatan. Nah, yang potongan manjang tadi ada 2 lembar, itu aku potong bawahnya sedikit, kemudian untuk memasang bagian ekor kanan dan kiri, bagian pinggir-pinggirnya. Nah, kalau kita menonton itu kelihatannya mudah ya teman-teman, tapi pada kenyataannya ketika praktek itu susah gitu. Apalagi ini pemula, jadi aku adalah crafter pemula. Sama dulu juga aku taunya dari YouTube, aku nontonin video orang cara membuat buket gitu. Belum pernah kursus dimanapun, pernahnya ya cuma nontonin video-video dari YouTube ini. Mudah-mudahan dari videoku ini teman-teman juga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, ada hikmahnya, ada bisa menginspirasi gitu.
Nah, itu ada 2 bagian yang lebar ya. Itu aku mau nutup depannya. Jadi aku lipat-lipat dulu itu supaya lebih rapi, karena kalau langsung biasanya tuh nggak sama gitu melengkungannya itu. Nah, kita pasangkan, dan ini adalah step terakhir dari pemasangan wrappingnya. Yang kanan udah, kemudian yang kiri itu agak kurang miring ya, jadi kelihatannya lurus aja ke bawah, jadi itu agak kumiringin biar agak mekar. Dan yang satunya kita pasangkan juga. Nah, di sini buketnya udah kelihatan cantik banget, alhamdulillah. Nah, itu kertas tisunya itu aku colok-colok, aku tata-tata supaya bisa menutup yang bawahnya itu. Dan bawahnya itu ternyata kepanjangan, jadinya aku potong. Yeay, sudah selesai teman-teman. Bagus enggak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Ini aku pakai pita warna putih. Karena pitanya kecil, jadi aku bikinnya 3 pasang lengkungan. Tuh caranya. Dibikin lengkungan sepasang, dikerutkan, sepasang dikerutkan sampai 3 pasang. Kalau pitanya kecil gini aku pakainya 3 pasang, tapi kalau untuk pitanya yang lebih lebar aku pakai 2 pasang aja. Setelah itu aku potong lagi untuk pengikatnya, dan yang kerut-kerutkan tadi itu diputer. Ini tinggal diikat saja, terus dicari mana kakinya. Tuh, dicari mana bagian yang mengkilat dan mana yang tidak mengkilat, kemudian kita pasangkan ya ke situ. Itu untuk pengikat ke badan buketnya, nanti dipasang. Alhamdulillah, ini udah jadi teman-teman. Alhamdulillah, buketnya cantik sekali, pitanya warna putih. Tuh, bunga mawarnya, bunga mawar kuncup, cantik banget. Dari atas juga cantik, dari samping juga cantik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.